tak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi sadar, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu-ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kekasih Tuhan, kiranya kekasih Tuhan senantiasa dalam lindungan Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ajari kami Bapa senantiasa rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, ajari kami mengimani, kami boleh menikmati kuasa Bapa yang melindungi kami dan memberikan kami apa yang baik. Terpujilah Bapa di surga kekal selamanya, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Mazmur 91 ayat 7 dan ayat 10 berkata demikian. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Demikian firman Tuhan akan kita renungkan bersama. Sungguh luar biasa, firman Tuhan ini melegakan bagi jiwa. Juga dengarkan kata Tuhan yang demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kekasih Tuhan, 1.000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, tapi tidak ada satupun yang menimpa kita, karena Tuhan akan melindungi di bawah kepak sayapnya. Dari firman Tuhan ini dalam lindungan Allah. Kita harus mengakui betapa butuhnya kita akan janji Tuhan ini, apalagi di zaman seperti ini. Mengingat bahwa hari-hari ini adalah boleh dikatakan jahat dan dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan, adanya wabah, pandemi yang menular, bahkan yang mematikan. Bagaimana agar kita bisa menerima janji Tuhan ini? Awal dari serangkaian janji luar biasa dalam Mazmur 91
Satu, itu menuliskan syaratnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kekasih Tuhan, hanya orang-orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan selalu hidup di dalam Tuhanlah akan menerima janji itu. Kiranya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam iman. Kita perlu melakukan hal itu, perlu memperbaruinya dan kemudian memegang janji Tuhan. Percayalah, Tuhan mau menjadi yang utama dalam hidup kita. Yang terutama dalam hidup ini adalah taat pada Tuhan. Tuhan mau menjadi tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Tuhan mau menjadi nama pertama yang akan kita panggil. Bukannya dipanggil saja, tapi diandalkan, dipercayai ketika kesukaran mulai menimpa kita. Tuhan ingin kita menyadari bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu, mengetahui bahwa tidak ada satupun rencananya yang gagal. Kekasih Tuhan, Tuhan mau kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang bisa dipercayai sepenuhnya dan diharapkan untuk melindungi kita, untuk mengamankan kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan itu semua, kita akan mengalami sebuah pengertian mendasar bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang selalu melindungi, menjaga kita. Oleh sebab itulah kita membaca Mazmur, dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Lalu juga sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kekasih Tuhan, Tuhan mampu menangani semua bahaya yang mengelilingi kita. Semuanya dalam kendali Tuhan. Betapa gawatnya bahaya itu sekalipun, pandemi yang kita rasakan saat ini misalnya, mari kita ingat beberapa tokoh kitab suci yang sudah membuktikan pengalaman iman percayanya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel sudah membuktikannya. Daud sudah membuktikannya. Bangsa Israel di zaman Musa mengalaminya. Dan masih begitu banyak tokoh Alkitab lainnya yang mengalami kuasa Allah. Jika dulu janji Tuhan berlaku dan terbukti kuasa Tuhan nyata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang menyembahnya, yang melakukan firman-Nya, dilindungi Tuhan. Hari ini pun sama, hari selanjutnya sama. Sebab Tuhan kita tetap sama, baik kemarin sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari hiduplah bersama Tuhan. Saudara dan saya belajar terus hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Izinkan Dia memerintah dalam hidup kita, menjadi raja. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman-Nya, diutamakan dan seturut kehendak-Nya. Khotbah minggu kemarin, setia kepada kehendak-Nya. Maka Tuhan akan hadir tepat di tempat Anda untuk melindungi Anda, untuk membebaskan Anda dari masalah, dari penyakit, bahkan dari kehancuran, dari bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai. Sekalipun aku hidup dalam kesulitan dan malapetaka, Tuhan menyertai. Tuhan menolong.
pada suatu hari nanti kita semua, saudara dan saya akan tahu dan berkata bahwa tidak ada pribadi lain yang mau membebaskan dan menyelamatkan seperti Tuhan. Maka hikmahnya, berlindunglah dengan aman dan tenang di bawah kepak sayap Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan lebih sungguh. Dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin mengalami positif COVID, tenanglah bahwa Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkannya. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia itu akan bersama kita. Apa yang Tuhan izinkan kita jalani, sekalipun bagi kita itu jalan Tuhan sulit dipahami, tapi percayalah jalan-jalan Tuhan itu baik bagi orang percaya. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Secara khusus kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan doa, yang sakit, berbagai macam penyakit, secara khusus yang sakit positif COVID. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa sumber hikmat, terima kasih untuk pemeliharaan iman, untuk firman Tuhan yang kami terima bersama-sama. Kami percaya Tuhan Engkau menguatkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami. Kami percaya Bapa Engkau mampukan kami untuk hidup di jalan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa, kini kami hendak berdoa untuk saudara kami yang mohon dukungan doa. Kami mohon berkat untuk adiknya Bu Harso yang ada di Jakarta Tuhan, yang sakit positif COVID-19, Ibu Ning Wijayatmi. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan iman. Kami mohon Tuhan menyembuhkan. Kami mohon Tuhan menolong. Begitu juga bagi Ibu Ari, anak Bu Marni di Jogja yang juga menderita sakit COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan juga, memberikan imun yang baik, memberikan keteguhan iman dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membebaskan, menolong, menyembuhkan dari penyakit wabah ini. Dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, masih banyak sekali yang menderita positif COVID-19 ini. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan, kiranya Tuhan menolongnya, menyembuhkannya. Kehendak Tuhan jangan senantiasa terjadi ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit atau dalam pemulihan seperti Ibu Triono yang rindu didukung dalam doa. Juga Ibu Sodri, Bapak Soeharto, Ibu Daniel, Ibu Parjo, Bapak Tugimin, Bapak Indrajit. Kiranya saudara kami ini ya Tuhan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan di masa sakit atau pemulihan mereka, sebagian besar di masa tua mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menolong sehingga saudara kami ini meskipun sakit tetapi percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan peneguhan iman. Keluarganya yang mendampingi Tuhan berkati, kiranya menjadi anak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang boleh bersama kami dalam renungan saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua, melindungi secara khusus di dalam pandemi ini. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk taat pada pemerintah, secara khusus taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami senantiasa membutuhkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami tidak bisa hidup sendiri. Hanya di dalam Tuhan saja kami ada ketenangan.
dan ada keberanian jalan hidup di dalam kasih. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan, dan ajari kami juga melakukan bagian kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami serahkan doa kami ini dari hati kami naikkan dengan penuh percaya kepada Bapa di surga. Bapa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kekasih Tuhan semuanya dan saya selama-lamanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Yesus sertaku.